apa ya? Aku juga nggak tahu, Mah. Hana, sebenarnya apa yang terjadi? Sampai kamu gentayangan kayak gini. Kamu jahat! Satria. Laras. Ras, kamu kemana aja sih, Ras? Ras, aku kangen, Ras. Aku kangen sama kamu. Kamu bohong, Sat. Bohong? Aku gak ngerti kamu ngomong apa, Ras. Aku gak pernah bohong, Ras. Atau kamu marah. Dan kamu tahu aku udah buka hati untuk seseorang. Ras, aku tahu ini mungkin menyakitkan buat kamu. Benar, aku udah buka hati untuk seseorang bernama Sekar. Tapi aku sendiri gak ngerti, Ras. Aku gak paham sama perasaan aku. Aku buka hati sama Sekar juga, aku gak ngerti apa karena pribadinya Sekar. Atau karena dia mirip sama kamu. Aku berani bersumpah, Ras. Gak ada satupun manusia yang bisa gantiin kamu di hati aku, Ras. Gak akan ada yang mampu. Aku mau kamu kembali, Ras. Temenin aku lagi ya. Laras jangan pergi lagi, Ras. Aku gak siap, Ras. Laras, tolong. Laras. Sekar. Laras! Ras. Kamu kemana aja, Ras? Tapi kenapa begitu Laras jatuh? Wajahnya berubah jadi Sekar. Aku gak paham sama arti dari mimpi aku tadi. Atau jangan-jangan dia marah. Kamu gak usah repot-repot ngajarin aku soal Bella. Aku cukup mengenal Bella dengan baik. Aku pernah pacaran sama Bella untuk waktu yang lumayan lama. Jadi aku tahu dia. Mas Satria, saya cuma Sekarang dengar mau... aku baik-baik ya. Sebenarnya di satu sisi Bella gak seburuk yang kamu bilang. Maaf, Sekar. Selama aku belum tahu dan belum berhasil ngebongkar apa yang Mama dan Bella sembunyiin selama ini, aku akan terus jalanin ini. Aku akan terus pura-pura nurut sama Mama dan Bella. Sat? Ya, Ma. Sat? Kamu baru bangun? Iya. Mama mau ngabarin kamu. Kamu siap-siap ya. Sebentar lagi Bella mau kesini. Bella? Dia mau ngapain kesini, Ma? Hari ini aku udah janji main basket sama Jovi, sama Bayu. Iya, Sat. Tapi sebentar aja kamu tungguin dia. Kan kamu bisa perginya bareng sama Bella. Ma, nggak bisa. Aku harus buru-buru, Ma. Aku mau siap-siap karena Jovi sama Bayu udah nungguin aku. Tapi Sat... Oh, satu hal lagi, Ma. Kalau nanti Bella mau nyusul ke lapangan, tahan ya. Jangan sampai dia datang ke lapangan. Emang kenapa? Emang nggak boleh Bella ke lapangan? Justru bagus dong. Bella jadi bisa support kamu. Wah, terus Mama curiga nih. Jangan-jangan di lapangan bakal ada Sekar ya? Ma, apa sih, Ma? Kan aku udah janji untuk jauhin Sekar. Ngapain aku bohong? Dan masa Mama nggak percaya sama Mama sendiri? Oke. Mama percaya sama kamu. Ya udah. Aku harus buru-buru ganti baju dan lain sebagainya. So aku langsung berangkat. Udah, Ma? Ya.
Maafin Mama, Sat. Sebenarnya Mama juga nggak pingin maksa kamu sama Bella. Tapi ya cuma Bella satu-satunya orang yang bisa mengantarkan Mama ke tujuan Mama. Bang, abang ngapain sih bawa saya ke sini? Saya kan nggak suka basket. Bukan soal basketnya. Lu lihat dong tuh pemainnya pada gagah-gagah gitu. Keren. Biar lu cepet move on dari si Satria. Emangnya kalau saya main basket, saya bisa langsung lupa gitu sama Satria? Kan enggak. Lu lihat dong, lu perhatiin tuh pemain-pemainnya. Mana ada yang keren-keren begitu. Apaan sih abang? Abang sih gampang ngomong. Tapi kan hati itu nggak bisa dipaksain, Bang. Emang abang kira hati saya itu kontrakan apa? Kalau ada yang lama pergi, yang baru langsung bisa masuk lagi. Kenapa jadi nyambung ke kontrakan? Gua kagak jualan kamar kontrakan. Habisnya abang ngeselin sih. Ya iya Bang, saya sih tahu ya, saya nggak bisa hidup selamanya sama Satria. Tapi kan saya pengen Bang lihat Satria itu bahagia di tangan orang yang tepat, bukan sama si Bella. Kalau itu sih gue setuju banget. Gue ya benci banget sama tuh ceker mercon. Pokoknya ya Bang, saya akan awasin Satria dan saya mau lihat dia bahagia. Ya kagak bisa begitulah, lu kan arwah. Masa lu mau gituin Satria sampai tua? Kenapa nggak bisa? Nih lu lihat nih. Sekar mana Sekar? Sekar. Suster. Oh iya, Kek? Suster Sekar di mana ya? Oh, Suster Sekar ada di atas, Kek? Suster Sekar di atas. Iya. Naik sini aja berarti ya? Iya. Nah, makasih ya. Hati-hati ya, Kek. Iya. Sekar. Aduh, Bang, nggak Bang, nggak boleh kayak gitu Bang. Makanya gue bilang juga apa? Jangan kan bersatu. Deket-deket aja lu udah kagak bisa sama dia. Kasian kan Satria, masa dia mau jomblo sampai kakek-kakek, sampai tua. Iya deh Bang, saya ikhlas Satria jauhin saya. Ini semua demi kepentingan bersama. Cakep. Saya nggak lagi pantun. Kiri gunung, kanan gunung, tengah-tengah ada orang panco. Apa sih saya nggak lagi pantun Abang? Lebih baik kita ngebaso. Siapa sih lempar bola? Nggak bener banget. Resek nih laki nih. Udah jauh-jauh gue bawa lu ke lapang basket biar kagak ketemu dia. Nongol juga dia. Ini laki sama resek. Ngedarnya kemana-mana. Hana! Hana! Jangan coba-coba ya kamu nipu saya. Buka! Enggak, Mang. Enggak. Aku nggak akan nipu Mama kok. Dasar ya kamu, mantu gak guna. Udah bertahun-tahun kamu nikah sama anak saya. Hasilnya negatif terus. Asal kamu tahu ya, anak saya itu udah muak sama kamu. Dia tuh kasihan aja sama kamu. Makanya kamu gak diceraiin. Kalau kamu masih punya malu, tinggalin anak saya. Biar dia bisa dapet istri yang lebih baik dari kamu. Mah, harus berapa kali sih aku bilang kalau aku tuh sehat dan normal. Aku nggak mandul, Mah. Protes terus. Ayo ikut, Mah. Lepasin, Mah. Ayo ikut aku. Mama bawa aku kemana, Mah? Ternyata benar ya Bang kata pepatah. Semakin kita belajar melupakan, semakin sering muncul. Udah capek-capek mau ikhlas. Malah muncul lagi. Gue bilang juga apa? Makanya di sekolah tuh dia jadinya menghafal. Bukan mengingat. Jadi aja lu ingat lagi. Kamu tuh maunya apa sih? Katanya mau jauhin saya. Sekarang malah deket-deket lagi. Apa sih maunya? Labil banget. Ingat. Jangan main hati. Jangan main hati. Apa sih?
Jangan pegang-pegang. Yang mau pegang-pegang siapa? Aku mau ambil bola ini karena aku lagi main. Gak usah kegeeran deh, minta buat dipegang-pegang. Sana tuh ambil sendiri. Mas, maaf mas, nggak sengaja. Maaf banget ya. Saya nggak sengaja, Mas. Enggak, bukan dia. Tadi saya nggak sengaja, soalnya saya lagi main basket. Bohong, Mas. Tadi saya kok yang lemparnya tadi. Maaf ya, Mas. Enggak mas, dia nggak mungkin kuat lempar bola ini. Lagian lagi main basket kan saya, bukan dia. Bohong, Mas. Tadi saya kok yang lempar beneran. Sekali lagi maaf ya mas. Ya, udah. Kalian ini lucu ya, kayak saling menutup aib. Udah kayak suami istri aja kalian. Bukan, sumpah mas. Kita bukan suami istri. Ya emang bukan. Oh my God, Bel, udah cukup. Ini tante capek loh dari tadi muter terus. Kamu kan tahu sendiri Satria itu izinnya main basket. Kok kita ke rumah sakit sih? Capek tante ini. Tante tuh lupa ya. Satria tuh beberapa kali bohongin kita, Tante. Pokoknya kita harus pastiin Satria benar-benar nggak ketemu lagi sama Sekar. Coba deh, kita tanya aja sama pelot lain. Mbak, Ya? Suster Sekar libur nggak hari ini? Enggak, Bu. Suster Sekar gak libur hari ini. Dia lagi izin mau ke lapangan basket. Oke, makasih ya. Tuh kan Tante. Tante dengar sendiri kan? Sekar itu beneran lagi ketemu sama Satria. Ini semua gara-gara Tante tau nggak? Coba aja Tante nyegah Satria. Pasti semua nggak akan kayak gini. Keselin banget sih Bella. Kenapa jadi nyalain aku? Mah, kok dibuang sih, Mah? Sini kamu. Jangan kamu kira hasil tes ini bagus ya. Kamu jadi merasa bisa kasih keturunan ke saya. Buktinya apa? Hah? Sampai sekarang aja kamu nggak bisa tuh kasih keturunan ke saya. Mah, apa salahnya kita coba tes kesehatan Mas Wildan? Kita kan gak pernah tahu, Mah. Jadi kamu itu nyalain anak saya. Enggak, Mah. Jaga ya omongan kamu. Maaf, Mah. Hana gak sengaja, Mah. Terlaluan kamu. Kamu mau saya? Enggak, Mah. Hana gak sejahat itu. Hana udah anggap Mama kayak mama kandung Hana sendiri. Hana minta maaf ya, Mah. Hah? Ibu kandung? Saya aja nggak sudi nganggap kamu menantu saya. Apalagi kamu menganggap saya sebagai ibu kandung kamu. Kamu tahu kenapa? Karena kamu nggak bisa kasih saya keturunan. Mah, mau sampai kapan sih Mama paksa Hana untuk tes kesehatan terus? Kan bisa aja semua masalah ini bukan di Hana, tapi di Mas Wildan, Mah. Jadi kamu nganggap anak saya yang mandul, gitu? Kamu itu nggak tahu diri ya? Nggak sadar diri kalau kamu itu nggak berguna, hah? Mah, Hati dong kalau jalan. saya minta maaf, saya nggak sengaja. Kalau jalan tuh jangan sembarangan ya. Jangan nyusahin orang. Udah Bel, sabar ya. Saya minta maaf, Mbak. Jeng Astari. Apa kabar Jeng? Jeng Titi. Hai. Maaf loh Jeng, menantu saya ini emang selebor. Kau malu-maluin saya aja. Udah nggak guna, nggak bisa kasih cucu. Jang, maaf ya. Mama kenal? Kenal Bel. Jadi Jeng Titi ini langganan restoran tante. Ya. Oh. Hana, pergi kamu. Pergi. Ya udah kalau gitu tante, aku langsung pamit duluan aja ya. Aku mau langsung ke lapangan. Oke sayangnya. Bye tante. Ya. Hati-hati ya. Duluan ya tante. Iya. Jeng Astari. Ya gitu menantu saya. Mantu? Iya. Kita ngobrol lagi ya sambil ngopi-ngopi. Oke. Mas, sekali lagi maaf ya, Mas. Ini diminum dulu. Ya nggak apa-apa. Ya anggap aja mungkin lagi apes saja.
Ngapain kamu di sini? Harusnya aku yang nanya kamu ya. Kamu ngapain di sini sama si Sekar? Kamu lupa ya? Kamu tuh udah punya calon istri tau nggak? Laman jomblo sih. Gue demen dah nih. Kamu lebih pilih ikut aku sekarang atau ngelihat Sekar pakai baju oranye lagi? Aku harus bawa Bella pergi untuk bisa menjaga perasaan Sekar. Kita jalan sekarang. Ya udah, yuk sekarang. Harus ganti baju dulu. Sekalian pamit sama yang lain. Ya udah buruan. Ayo. Jovi, Bayu. Saya duluan ya. Oke, Nan. Maafin aku ya, Sekar. Mungkin saat ini aku bikin hati kamu terluka. Tapi aku janji, aku akan tebus semuanya nanti. Ya lama banget. Ayo. Ini siapa Sekar? Calon tunangan kamu? Bukan. Ini saya juga baru kenal kok tadi sama mereka. Oh, kenalin. Saya Bella, calon istrinya Satria. Saya Wildan. Ayo udah kalau gitu, saya duluan ya. Bye. Ya. Serahin tas lo, sini. Enggak. Gua habis sini. Enggak. Tolong. Sini, serahin tas lo, sini. Tolong. Gak mau, ini apaan sih? Bunuh. Tolong. Tolong. Bukannya tadi dia pergi sama Bu Titi? Terus kenapa preman ini ditelepon sama Bu Titi? Jangan-jangan emang ini disuruh Bu Titi lagi. Wow, mertuanya nyeremin banget. Mas, kenapa? Ini mah aku kamu. Saya anterin pulang ya Mas pakai taksi online. Sebentar ya Mas ya. Iya boleh. Mas duduk dulu aja, sebentar ya. Bisa Mas? Bisa. Nah, modus nih. Hei, kalian udah pulang? Kalian dari mana aja? Kita habis dari lapangan basket Tante. Terus tadi kita sempat makan dulu. Dan Tante tahu nggak? Ternyata Satria itu masih suka deket-deket sama Sekar, tau nggak? Ria? Kenapa sih kamu tuh selalu aja ngebantah mama? Kamu kan udah janji untuk jauhin Sekar. Gimana sih kamu? Aku itu juga nggak tahu Sekar ada di sana. Nggak sengaja kok, nggak ada yang janjian juga sama Sekar. Aku nyamperin Sekar karena dia kena bola yang aku lempar. Itu aja, nggak ada lebih. Jadi nggak usah berlebihan. Dan kalau kalian nggak percaya itu hak kalian. Aku capek, aku mau istirahat. Satria. Oh iya Tante. Tante tahu nggak? Tadi aku abis ketemu sama Hana, menantunya Ibu Titi. Terus ada preman yang gangguin dia. Tapi aku curiga deh. Kayaknya preman itu adalah suruhan mertuanya. Soalnya aku lihat notif di handphone preman itu ada telepon dari Tante Titi. Oh ya? Iya. Terus gimana? Celaka nggak? Kalau iya, itu artinya rencana Tante untuk misahin Sekar sama Satria akan lebih mudah. Emangnya apa hubungannya sama si Sekar, Tante?
Andai saja ya, Jeng. Kalau anak saya itu mau menikah lagi, pasti saya semangat banget cariin jodoh buat dia. Jeng. Jeng punya nggak rekomendasi untuk calonnya anak saya? Oh ada. Kalau Jeng mau, gampang. Itu bisa saya atur. Tante akan jodohin Sekar sama anaknya Bu Titi. Dengan begitu, hubungan kamu sama Satria tidak akan terganggu kan? Wow, aku selalu amazed sama rencana tante yang out of the box. Oh, siapa dulu? Tante Astari gitu loh. Set. Mas Wildan, akhirnya kamu pulang juga, Mas. Perkenalkan Mbak, saya... Wildan, kamu udah pulang sayang? Perut kamu kenapa sayang? Tadi mah aku kamu aja mah. Tapi untungnya ada Sekar yang bantuin aku. Iya Bu, saya Sekar. Saya suster di Rumah Sakit Citra Medika Tama. Oh ya Mas, tadi kan kita sempat mampir ke apotik. Itu obatnya jangan lupa diminum ya. Iya, makasih ya Sekar. Sama-sama. Hana, pasti tadi kamu lupa ya kasih bekal suami kamu. Kamu tuh jadi istri bisanya apa sih? Ngurus suami nggak bisa. Pantes aja kamu mandul. Maaf, saya permisi dulu ya. Semoga Mas Wildan cepat sembuh kembali. Mari. Sekar, kamu sering-seringnya main ke sini, ketemu sama Wildan. Kamu tuh gak usah takut. Ini semua demi kebaikan mama kamu kok. Buat rumah tangga kita juga. Mau sampai kapan kamu gak mau periksa? Hana, aku minta maaf Hana. Aku ini bener-bener sehat Hana. Kamu curiga sama kesehatan aku? Mas, ini bukan masalah curiga atau enggaknya. Aku cuma capek sama situasi ini, Mas. Tapi cara kamu curiga seperti ini malah bikin aku makin capek Hana. Mas, Mbak ini istrinya Mas Wildan kan? puas kamu lihat ini semua. Bilang aja kalau kamu tuh keseneng lihat mental aku yang dihancurin abis-abisan sama mertua dan suamiku. Dan satu hal yang harus kamu tahu, jangan berani-beraninya kamu rebut Mas Wildan dari saya. Mas, kamu habis dari mana aja sih Mas? Kok baru pulang? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Aku tuh capek sama semuanya. Ngadepin paksaan kamu. Belum lagi mama dan kamu terus-terusan berantem. Mas, kamu itu kepala rumah tangga. Imamku, Mas. Aku tuh bingung harus bilang siapa. Mama aku adalah surga aku, Hana. Kamu sebagai istri harus mempermudah jalan aku untuk mendapatkan surga aku. Bukan malah sebaliknya, Han. Sesakit ini ya, Mas, jadi perempuan. Dinikahi oleh lelaki. Dipaksa berbakti untuk dijanjikan surga. Dan disakiti atas nama surga. Aku cuma minta kamu untuk tes kesehatan. Kenapa kamu selalu menghindar? Kenapa, Mas? Kamu tampar aku? Cukup! Aku capek ngomong sama kamu. Lebih baik kamu istirahat. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, Mas. Aku akan telepon mama kamu sekarang. Saya emang belum pernah sih ngerasain seperti yang Jeng rasakan. Tapi saya bisa bantu Jeng. Saya akan carikan calon mantu yang tepat buat anak Jeng. Tapi pastikan dulu Wildan itu udah cerai sama Hana. Ya? Kalau gitu saya akan paksa anak saya untuk secepatnya menceraikan Hana. Good. Sepertinya ini waktu yang tepat buat Hana mendengar secara langsung apa yang saya bicarakan dengan Bu Astari.
Mas, sekarang kamu ngomong sendiri sama Mama. Pokoknya saya tunggu ya bantuan dari Jeng Astari untuk secepatnya mempertemukan anak saya Wildan dengan calon istrinya yang baru. Mas, kamu dengar itu kan? Kok kamu diem aja? Dengerin aku. Pokoknya kalau kamu mau nikah lagi, tunggu aku mati. Mas, Mas Wildan. Dan satu hal yang harus kamu tahu, jangan berani-beraninya kamu rebut Mas Wildan dari saya. Woi, muka tekuk gitu kayak muka kerja, ganti pakai muka piknik. Bang, emangnya muka saya tuh ada gitu muka-muka jadi pelakor? Masa ya? Ada yang bilang saya pelakor. Kalau muka pelakor sih kagak ada, gue liat-liat. Kalau muka gatel ya sama baperan lo. Iya, apaan sih? Suster Sekar, lagi ngomong sama siapa? Nyamuknya banyak banget hari ini, tumben. Nyamuk? Emang rumah sakit banyak nyamuknya ya? Ada-ada aja. Mah, apa maksud Mama tadi di telepon? Mama mau paksa Mas Wildan nikah lagi? Kenapa? Keberatan. Pokoknya saya akan memaksa Wildan untuk menikah lagi dengan perempuan yang lebih baik. Dan bisa kasih keturunan. Mah, aku nggak mau. Aku nggak terima di poligami, Mah. Kurang ajar ya kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi. Pergi. Pergi kamu. Mah, barang aku kenapa dikeluarin? Bawa nih pergi. Pergi kamu dari sini. Perempuan gak tahu diri. Udah gak ngasih saya keturunan. Lagu lagi. Mama tega banget. Kenapa sih Mama mandang aku kalau aku gak bisa kasih keturunan? Apa hanya sebatas ini harga diri aku? Tanda apa ini, Bang? Ah, biasa namanya juga rumah sakit. Pasti ada arwah mau jalan-jalan. Udah tenang dulu, lu jangan berubah. Udah gini aja biar gue yang lihat. Jahat! Jahat! Ini mirip suaranya Hana. Jahat! Iya, ini suara Hana. Oh, bener tuh. Oh, dia tuh. Jahat! Bang, apa jangan-jangan arwah Hana datang karena dia mau nunjukin sesuatu? Kita harus ikutin dia, Bang. Gimana Jeng Astari? Calon istri untuk anak saya. Saya tuh penasaran banget loh. Calon istri yang kalian carikan itu buat anak saya. Pokoknya tenang aja.
si Hana itu sudah saya usir dari rumah. Wow, bagus dong. Jadi gini Jeng, saya itu mau jodohin anaknya Jeng sama calon yang namanya Sekar. Wah, cocok banget Tan buat calon istri anak tante. Maaf, Sekar siapa ya? Oh, ada fotonya. Nih, saya kasih unjuk fotonya ya. Ini. Oh, suster ini. Saya kenal. Dia tuh pernah bantuin Wildan loh. Dia baik ya, perhatian, cantik lagi. Calon nanti idaman deh, Ceng. Tante, jadi muji-muji Sekar sih. Udah biarin aja. Aduh. Lu panas. Aduh, siapa sih yang nyenggol? Jeng, hati-hati ya tuh. Pelayan, tolong dong ini beresin gelasnya. Oh ya siap. Mau sekalian dipesan lagi Bu? Iya, sama mau tambah 3 cheesecake. Terus Mbak itu nggak pesen? Mbak yang mana? Itu, yang di samping Ibu itu. Yang mana sih? Orang nggak ada siapa-siapa kok. Iya. Hana. Kamu udah pulang, Wildan? Iya, Ma. Tangan Mama kenapa? Ini loh tadi, ketumpahan kopi panas. Tapi udah nggak apa-apa. Udah diobatin, jadi kamu nggak perlu khawatir. Iya, ya, Ma. Ada-ada aja nih. Oh ya, Ma. Hana kemana ya? Aku panggil dia nggak nyaut. Mungkin Hana sudah pergi. Dia malu kali karena mandul. Jadi dia nggak bisa kasih keturunan. Mungkin selama ini aku yang salah, Ma. Aku yang harus cek kesehatan aku. Takutnya aku yang gak subur, bukan Hana, Ma. Jangan ngawur kamu. Mana ada sih riwayat mandul di silsilah keluarga besar kita? Orang jelas-jelas kok yang bermasalah itu si Hana. Wildan, ini kenapa ya? Aku juga gak tahu, Ma. Suara apa itu? Hana. Ma, itu suara Hana, Ma. Tapi kenapa suaranya menyeramkan, Ma? Bener, gua ngerasain arwah si Hana makin kuat. Biasanya nih, arwah kalau makin kuat, ini dia bawa dendam dan amarah yang besar. Lu harus cegah dia. Iya Bang, nanti saya coba bicara sama dia. Hana. Saya tahu kamu marah. Tapi tolong bicara sama saya. Kita bicara
Dari hati ke hati ya. Hana, sebenarnya apa yang terjadi? Sampai kamu gentayangan kayak gini. Dia nunjuk mobil. Pasti ada apa-apainnya nih mobil nih. Lu harus cari tahu. Iya bang, saya harus kasih tahu Wildan sebelum semuanya terlambat bang. Benar. Hana. Hana. Sekar. Silakan duduk. Iya Bu. Sekar kesini mau nengokin Wildan ya? Kamu perhatian banget. Tuh, bener-bener calon istri idaman. Maaf Bu, maksud kedatangan saya ke sini bukan untuk itu. Tapi saya mau ketemu sama Hana Bu. Perasaan saya nggak enak. Saya takut terjadi sesuatu sama Hana. Hana sudah pergi dari maghrib tadi. Mungkin dia sadar diri kali. Tidak bisa menjadi istri dan mantu yang baik. Perginya naik mobil Bu. Iya mungkin. Mobil butut itu yang dibelikan oleh Wildan. Dan dia nggak mau jual. Ya, anggap aja kenang-kenangan setelah nanti berpisah dari Wildan. Mas Wildan, Mas, tolong cari Hana ya. Saya takut dia kenapa-napa Mas. Gak usah. Ngapain sih pakai dicari segala? Iya Sekar. Aku akan cari Hana dan aku akan bawa pulang dia. Tolong! Pak, berhenti Pak! Tolong Pak! Tolong Pak! Ada kecelakaan Pak! Hah? Tolong dibantu Pak, ada kecelakaan! Apa Pak? Ada kecelakaan Pak, tolong dibantu! Ya Pak. Ayo Pak, kesana Pak! Ya Tuhan, kasihan sekali nasib Hana. Tapi kalau Hana cuma kecelakaan, kenapa semalam arwahnya gentayangan dan penuh amarah? Apa kecelakaan ini rekayasa? Hana. Ma, ini bukan Hana kan, Ma? Hana. Hana bangun, Hana. Hana bangun, Hana. Hana bangun, Hana. Hana maafin aku, Hana maafin aku. Hana bangun, Hana bangun, Hana. Ma, telepon polisi, cepat telepon polisi, Ma. Iya, Mama telepon polisi. Hana, maafin aku, Hana. Maafin aku. Halo? Kantor polisi? Lapor Dan. Ada apa? Terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Bangka 3 dan korban dikabarkan tewas di tempat. Hubungi Bayu sekarang, suruh menyusul ke TKP. Siap, Dan. Halo. Mas Satria, dilihat dari jasadnya Hana yang sudah membiru. Sepertinya Hana sudah meninggal lebih dari 6-8 jam yang lalu, Mas. 6-8 jam? Permisi.
Saya butuh penjelasan dan keterangan mengenai kematian korban. Saya hanya menegurnya karena dia bilang saya terlalu mengatur kehidupan rumah tangga Wildan dan Hana. Pak korban mencoba menghubungi Anda sebelum kejadian? Enggak, Pak. Saya sama sekali nggak bisa menghubungi Hana, Pak. Makasih untuk keterangannya. Sama-sama. Ayo, Pak. Gimana, Jovi, Bayu? Kenapa, Komandan? Di dalam mobil korban tercium bau karbon monoksida yang sangat kuat. Sangat menyengat. Ambilkan detektor karbon monoksida. Saya mau periksa. Siap, Dan. Benar dugaan saya. Kandungan karbon monoksida di dalam mobil kuat banget. Catat sebagai bukti. Siap, Dan. Satria, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi di dalam mobil korban tercium bau karbon monoksida yang sangat kuat. Dugaan awal, karbon monoksida bocor dari saluran pembuangan sisa pembakaran. Atau bisa juga sengaja dibocorkan untuk bisa menyalakai korban. Aku curiga, ini pasti ada unsur sabotase. Dialibikan seolah kecelakaan tunggal. Bu Titi, saya turut berduka cita ya. Semoga Ibu sama Mas Wildan diberikan ketabahan. Terima kasih ya Sekar. Sama-sama Bu, ya kuat ya Bu. Bel, ini peluang bagus untuk kita memanfaatkan kedekatannya Sekar sama Bu Titi. Kita akan semakin gampang untuk menjodohin Sekar sama anaknya Bu Titi. Kan mantunya udah meninggal tuh. Bu Titi, Mas Wildan kemana ya? Kok nggak kelihatan? Wildan drop banget atas kepergian Hana. Diajak bicara pun nggak mau Sekar. Sekar, tolong bujuk Wildan ya. Iya Bu Titi. Aneh, kenapa Sekar jadi deket sama Wildan? Bu Titi, saya izin untuk ikut melihat keadaan Wildan, Ibu. Iya. Anak. Wildan. Anak. Wildan. Bangun sayang. Sayang, bangun nak. Ada Sekar sama Bu Astari dan pelayat lainnya. Anak. Anak. Anak, maafin aku, anak. Kamu jangan pergi lagi ya. Jangan tinggalin aku, anak. Satria, udah, gak usah bereaksi berlebihan. Wildan itu lagi kalut, lagi halusinasi. Udah kamu ngertiin aja ya. Maaf Mas Wildan, saya bukan Hana, saya Sekar. Jeng Titi, sepertinya Wildan itu butuh penggantinya Hana loh. Oh, kalau saya lihat,
Sekar itu cocok sama Wildan. Tunggu apa lagi? Hah? Oh ya? Saya juga seneng banget sama Sekar. Semoga nanti kalau Wildan udah menikah sama Sekar, saya mendapat cucu dari Wildan sama Sekar. Wildan, kamu merasa nyaman sama Sekar? Kalau begitu, Mama ikhlas kalau Sekar menjadi pengganti Hana. Bu, Ibu gak sepantasnya berucap seperti itu. Ini masih masa berkabungnya Mas Wildan, Bu. Lagian, saya gak bisa dan gak akan pernah bisa jadi penggantinya Hana. Sekar, kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu kali. Ingat ya, di dunia ini tuh gak ada yang gak mungkin. Hei, Sekar, Wildan itu mapan. Masa depannya juga cerah. Mau cari apa lagi coba? Kenapa sih kalian malah jodoh-jodohin saya? Ya, aku setuju sama Sekar. Gak sepantasnya kita semua menjodoh-jodohkan Sekar sama Wildan. Apalagi situasinya saat ini gak mendukung. Gak etis, gak pantas. Wildan lagi berkabung, dia baru kehilangan Hana. Gak mungkin kita jodoh-jodohnya kayak gini. Awalnya beda nih. Mulai nih takut deh dia nih. Gini-gini aja takut. Bang, ini siapa lagi yang datang? Dia lagi yang datang tuh. Hana. Jahat nenek lu yang jahat. Hana, kamu kenapa teriak seperti itu, Han? Hana cerita sama saya kenapa kamu teriak seperti itu. Ya, hilang lagi tuh bocah. Dia pergi kemana, Bang? Anaknya teh arwah kayak gituan. Ngapain tuh arwah nyerang lu? Saya nggak tahu, Bang. Mungkin ini ada hubungannya sama ibu mertuanya Hana yang jodohin saya sama Mas Wildan. Bang, kita harus ikutin Hana, Bang. Ayo, ikutin. Hana. 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 Hana, maafin aku, Hana. Maafin aku, Hana. Aku benar-benar maaf, Hana. Selama ini aku jadi suami yang gak baik buat kamu. Aku benar-benar menyesal, Hana. Harusnya aku bisa nyait kamu, Hana. Maafin aku. Maafin aku, Hana. Ada. Hana. Maafin aku, Hana. Hana, maafin aku, Hana. Aku jadi suami yang gak berguna buat kamu, Hana. Maafin aku.
Aku selalu membiarkan kamu disalahkan sama mama, Hana. Maafin aku. Mungkin dengan meninggalnya kamu adalah jalan terbaik buat kamu supaya kamu tidak menderita lagi, Hana. Gak bener nih. Bener-bener dah. Suami macam apa membiarkan istrinya menderita dunia dan akhirat. Orang yang matinya penuh dendam, arwahnya kagak bakal tenang. Bang, apa jangan-jangan Wildan yang udah merencanakan kematian Hana? Hana, apa suami kamu yang udah memasukkan gas beracun hingga kamu meninggal? Tenang lagi, ngasih kode tamu begini. Udah deh, lu minta tolong si Satria untuk ungkap semua kasus ini. Dengan bukti yang ada sekarang nih, untuk mencegah kekuatan si Hana, kita tuh harus mengungkap siapa dalang di balik kematiannya. Komandan, berdasarkan hasil olah TKP, tidak ada sidik jari lain selain sidik jarinya Hana, Komandan. Permisi. Ada apa sekarang? Mas, jadi semalam saya berniat datang ke rumahnya Bu Titi untuk nganterin sesuatu. Tapi tiba-tiba saya dengar Wildan teriak-teriak. Dan dia juga bicara yang mencurigakan. Dia bilang apa? Dia bilang kalau kematian Hana itu adalah jalan yang terbaik supaya dia nggak tersiksa terus-menerus. Apa maksud dia ngomong kayak gitu? Jadi gini Mas, saya inget banget waktu pertemuan saya sama Wildan di rumah sakit. Dia bilang kalau Hana mandul dan gak bisa ngasih Bu Titi cucu. Sementara hasil pemeriksaan Hana subur Mas. Malah Wildan yang gak mau diperiksa. Apa mungkin Wildan merasa terpojok dan dia ngambil jalan yang salah Mas. Makanya sekarang dia merasa sangat menyesal. Jovi, Bayu, siapkan surat panggilan untuk Wildan. Saya butuh keterangan dari dia lebih lanjut. Siap, Komandan. Makasih banyak ya. Makasih buat informasinya. Ini sangat membantu kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan. Jujur aku dan tim memang merasa ada kejanggalan di sini. Kami merasa ada unsur kesengajaan. Sama-sama Mas Satria. Yaudah kalau gitu, saya permisi dulu ya ke rumah sakit. Kenapa kamu senekat ini sih, Nak? Mama tuh gak mau kehilangan kamu. Bu Titi, Mas Wildan kenapa Bu? Saya baru masuk siang. Saya kaget banget lihat ada nama Mas Wildan di daftar pasien. Wildan ingin mencoba. Wildan! 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 Dia ingin menyusul Hana. Saya takut akan keadaan ini. Saya nggak mau kehilangan anak saya, Sekar. Saya paham, Bu. Pasti berat banget untuk Mas Wildan kehilangan Hana. Wildan butuh pengganti Hana untuk menguatkan hidupnya. Tolong Sekar, cuman kamu satu-satunya orang yang bisa membantu Wildan. Menikahlah dengan Wildan ya. Maaf, saya nggak bisa, Bu.
Saya menemukan ini di tong sampah belakang rumah. Baunya sangat menyengat, Dan. Ya, bagus. Bawa ini ke lab untuk kita periksa. Apakah bau menyengatnya sama dengan karbon monoksida yang ada di mobil korban? Dan satu hal lagi, periksa sidik jarinya. Siap, Dan. Ngapain sih tuh arwah? Mondar mandir aja. Kamu jahat! Wasat! Kalian pengkhianat! Wah, bener-bener ngerjain nih. Saya bukan pengkhianat, Hana. Woi, ini anak kagak punya salah apa-apa. Ngapain sih lu gangguin dia? Kamu tahu kan apa yang diminta sama ibu mertua kamu? Saya nggak bakal ngelakuin pernikahan itu, Hana. Jauhi Wildan! Bang, kenapa ya? Arwah Hana nyerang saya lagi. Mana gua tahu. Ini arwah nih, matinya bawa sakit hati. Yang sakit hati itu bener-bener nyakitin. Udah lu pulang sana. Capek gua ngadepin dia. Buset dah. Woi, mau dibawa kemana tuh, woi? Woi! Aduh, gak ada tenaga gua nih. Ajar. Awas lu ya. Kamu sudah sadar? Kamu cantik sekali, Sekar. Apa maksud semua ini? Kamu mau saya nikahkan dengan anak saya, Wildan. Dan kamu udah gak bisa nolak. Enggak, Bu. Saya gak mau nikah sama Mas Wildan. Saya gak mau nikah sama Mas Wildan. Lepasin! Lepasin, saya gak mau nikah sama Mas Wildan. Mas, hentikan, Mas. Jangan seperti ini. Mas, hentikan semuanya. Mas, tolong hentikan semua. Jangan seperti ini, Mas. Ayo, Pak. Sekarang. Tolong hentikan, Pak. Ini semua pernikahan bangsa. Ini semua bangsaan, Pak. Cepat, Pak. Cepat nikahkan mereka. Baiklah, Bu. Pak Wildan, baiklah kita mulai sekarang saja. Tolong jabat tangan saya, Pak Wildan. Setan! Hana, maafin aku, Hana. Ini bukan salah kamu, Hana. Aku yang mengakui kesalahan aku, Hana. Maafin aku. Dan aku sudah periksa. Memang aku yang manul, Hana. Gak mungkin. Iya, Ma. Selama ini aku menyembunyikan keadaan aku, Ma. Aku malu, Ma. Aku gak mau harga diri aku sebagai suami direndahkan. Tapi dengan kematian Hana, aku sadar. Aku salah, Ma. Andai kan aku jujur dari awal, Hana gak akan celaka seperti ini, Ma. Gak. Sekar! Kejar dia! Kejar! Tolong! Woi! Tolong aku, Satria! Tolong! Buset dah.
Awas lu gerak, gue injek lu baru tahu lu. Maaf ini. Kita sudah tahu penyebab kematian Hana. Berdasarkan tang yang kita temukan di tong sampah. Dan juga lubang bekas sabotase yang cocok dengan tang itu. Jangan sampai mereka lolos. Siap, Dan. Siap, Dan. Tolong! 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 Sekar. Saya nggak mau nikah sama juragan. Laras. Saya nggak mau nikah sama juragan. Saya nggak mau nikah sama juragan. Sekar, lihat aku. Sekar, lihat aku. Ini aku Satria. Juragan, apa maksud kamu bilang juragan? Siapa juragan yang kamu maksud? Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Sekar? Sekar, bangun, Sekar. Sekar. Kita bawa ke rumah sakit. Siap, Dan. Ayo, Bay. Sekar, bangun. Biar aku bantu. Sekar, aku mau tahu kenapa kamu berpakaian kayak gini. Dan kenapa saat kamu lari-larian tadi, kamu bilang kamu gak mau dinikahin sama juragan. Maksudnya kamu gak mau dinikahin sama juragan itu juragan siapa? Tadi saya diculik sama anak buahnya Bu Titi, Mas. Saya dipaksa nikah sama Mas Wildan. Saya kabur dari sana tadi, saya takut. Gak usah takut lagi ya. Kamu sekarang aman. Ada aku di sini. Bu Titi nekat maksa saya nikah kontrak sama Mas Wildan, Mas. Itu untuk supaya kasih dia cucu. Tapi ternyata selama ini Mas Wildan yang mandul. Hana gak bersalah. Bahkan faktanya kematian Hana sudah direncanakan. Maksudnya direncanakan? Ada orang yang sengaja mensabotase mobilnya Hana. Sehingga ada kebocoran karbon monoksida di dalam mobil. Mengakibatkan Hana kehilangan kesadaran saat mengemudi. Jadi Hana kecelakaan. Siapa pelakunya, Mas? Untuk saat ini aku masih belum bisa mastiin. Pihak kepolisian masih memperdalam kasus ini. Ada beberapa barang bukti. Dari barang bukti yang kami temukan berupa sebuah tang. Namun gak ada sidik jari siapapun. Ditambah lagi, posisi mobil tidak mempunyai dashcam. Kami masih belum tahu siapa pelakunya. Tapi kami gak mungkin tinggal diam. Silakan duduk. Ibu Titi, apakah Anda merencanakan terhadap saudari Hana demi bisa menikahkan Wildan, anak Anda, dengan Sekar? Karena di sini jelas Anda sampai nekat menculik Sekar. Kalau masalah Sekar, saya minta maaf. Itu terjadi karena saya ingin sekali menikahkan Wildan dengan Sekar. Tapi soal kematian Hana, saya tidak melakukan apapun. Saya sudah bilang sama Hana, saya merencanakan pernikahan Sekar dengan Wildan. Dan dia harus siap dipoligami. Tapi Hana tidak mau. Dan akhirnya dia meninggalkan rumah. Saudara Wildan, apa Anda merencanakan terhadap saudari Hana, istri Anda sendiri? Karena kami sudah mempunyai barang bukti yang menguatkan bahwa mobil korban benar disabotase. Iya, Pak. Saya yang sudah mencelakai Hana. Saya yang sudah menyabotase mobilnya Hana, Pak.
Saya salah. Saya benar-benar menyesal, Pak. Wildan. Enggak, nak. Baik, kalau memang seperti itu pengakuan Anda, kami harus menahan Anda dengan dakwaan pembunuhan berencana. Jovi, Bayu, bawa dia. Silakan. Mari ikut kami. Jangan. Mobil itu. Buset dah. Lu ngapain sih mondar-mandir, bolak-balik? Urusan lu bukannya udah selesai? Mobil itu. Mobil? Mobil? Mobil mana, Hana, yang kamu maksud? Mobil kamu lagi diamanin sama polisi. Apa ada sesuatu yang tertinggal di mobil itu, Hana? Gitu. Hilang lagi. Ternyata belum selesai seperti yang kita pikir, Bang. Tapi mobil mana yang Hana maksud? Apa mobilnya Wildan ya, Bang? Karena di rumah Wildan ada 2 mobil. Aduh, udah deh. Gini hari gua jangan dikasih teka-teki. Udah malam nih, ngantuk, pengen semedi. Nggak bisa lihat gua tenang banget tuh. Udah dah, lu tanya Satria aja. Iya, Bang. Biar jelas. Saya merasa ada yang janggal sama pengakuannya Wildan. Bagaimana mungkin semudah itu dia mengakui semua perbuatannya? Mungkin dia stres berat, Dan. Kelihatan dari sikapnya. Dan selama di sel dia juga banyak diam. Pandangannya kosong. Dan dia juga terus-menerus memanggil nama istrinya, Dan. Benar, Dan. Saya juga bingung dengan Wildan. Dia yang membunuh, dia juga orang yang paling merasa kehilangan. Halo, Skar. Mas, tolong kamu cek mobilnya Mas Wildan ya. Sepertinya akan ada petunjuk baru soal kematian Hana di mobilnya Mas Wildan. Dari mana kamu tahu ini? Udah, pokoknya kamu tolong cek aja ya. Skar, halo. Skar ngasih tahu saya untuk periksa mobilnya Wildan. Tapi dia nggak ngasih tahu ada detail apa di sana. Tapi saya yakin, ini petunjuk. Dan kita nggak boleh mengabaikan ini. Ada apa lagi, Nat? Apa mungkin kita salah tangkap? Kita harus cari tahu. Buatkan surat penggeledahan kita ke rumah Wildan sekarang. Siap, Dan. Ya, sebentar. Selamat malam. Ada apa ini? Penyelidikan tetap harus kami lanjutkan. Meskipun Wildan sudah mengakui perbuatannya. Dan kami kesini bukan dengan tangan kosong. Kami membawa surat izin penggeledahan. Kami minta izin untuk menggeledah mobilnya Wildan. Ada hal yang harus kami periksa di sana. Karena ini semua menyangkut dengan hasil penyelidikan untuk pelengkapan berkas. Sehingga kasusnya Hana bisa segera kami kirim ke pengadilan. Boleh minta kunci mobilnya? Kuncinya hilang. Baik, kami punya opsi lainnya. Artinya kami boleh membongkarnya dengan paksa. Ibu Titi, kami berhasil mengamankan satu barang penting yang mungkin akan membantu kami di proses penyelidikan nanti. Maaf mengganggu waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau gitu kami permisi.
Saudara Wildan, kami sudah berhasil mengamankan sebuah kamera dari dashboard mobil Anda. Ada rahasia apa di dalamnya? Buat apa, Pak? Saya sudah mengakui. Tahan aja saya, Pak. Hukum tidak bisa ditegakkan hanya berdasarkan sebuah pengakuan. Harus disertai bukti yang kuat. Sekarang kita lihat. Rahasia di balik kamera dashboard mobil Anda. Sekarang kita sama-sama tahu. Ternyata Anda menutupi kejahatan ibu kandung Anda sendiri. Hidup saya sudah gak ada artinya lagi, Pak. Setelah Hana meninggal. Jadi buat apa saya masih bertahan? Saya cuma mau menyusul Hana, Pak. Apapun alasan Anda, kami dari tim kepolisian harus tetap menegakkan keadilan. Kami harus tetap mengadili Anda dan ibu Anda. Pokoknya aku gak mau dikejar. Aku gak mau di penjara. Apa ini? Devi, Bayu, geledah. Siap, Dan. Gimana? Kosong, nggak ada siapa-siapa. Kita kembali ke komandan. Ayo. Gimana hasilnya? Kosong, Dan. Mungkin dia belum jauh dari sini. Kita harus kejar. Dia tahu persis. Kita bakal tangkap dia ke sini. Ayo jalan. Siap. Ini kenapa ya kakiku? Hana, ampun. Lepasin Hana. Lepas. Ibu Titi, saya rasa semuanya sudah cukup. Saya nggak bersalah. Polisi yang sudah memegang semua bukti bahwa Anda bersalah. Saya nggak bersalah. Sekarang saatnya Anda untuk mempertanggungjawabkan semua tindak kejahatan Anda di depan hukum.